Di 2024 bakalan banyak banget pilihan laptop yang kadang bikin kita pusing. Dan hampir semua laptop dari brand XP itu semuanya amazing. Ada yang cocok untuk pekerja manufacturing, ada yang terjangkau nggak menguras rekening, ada juga yang tipis ringan, nggak bikin otot merinding. Biar nggak pusing, di video kali ini kita akan pilihin rekomendasi laptop dari XP yang paling sparkling. Ya udahlah ya, nggak usah terlalu banyak menggunjing. Selamat menonton. Yang kemarin Pilpres ketahuan acting. Kami tidak butuh makan gratis. Jadi sebenarnya nggak ada ya yang namanya laptop paling baik, terbaik. Yang ada itu yang paling sesuai atau paling cocok sama kebutuhan. Kecuali kalau Sultan yang uangnya itu udah nggak ada serinya, ya beli aja yang paling mahal, udahlah itu yang paling bagus buat dia. Karena kalau kita pilih laptop yang paling mahal itu jelas flagship dan nggak ada fitur yang dipangkas. Tapi biasanya kita itu nggak butuh fitur tersebut. Contohnya ya kalau kita pelajar SMP atau pelajar yang jurusannya akuntansi, hukum, yang bekerja dengan Microsoft Office lah. Itu bakalan percuma atau mubazir kalau kita pakainya laptop gaming. Karena si discrete GPU-nya itu nggak bakalan kepake. Terus dia juga bakalan lebih berat, lebih bongsor, baterainya boros, tapi ya emang kenceng. Kalau jurusannya DKV atau teknik sipil atau arsitek, sesuatu yang berhubungan dengan grafik, nah itu baru butuh yang namanya discrete GPU. Karena yang paling baik atau yang terbaik itu adalah laptop yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi di video kali ini saya akan berikan rekomendasi sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama adalah laptop untuk pelajar. Ada beberapa tips dari kami buat kalian yang pelajar untuk memilih laptop. Yang pertama jelas jangan pilih laptop yang gede ya, yang berat. Biasanya laptop gaming itu standarnya 2,5 kg. Jadi jangan cari laptop gaming. Karena laptop yang tipis, ringan itu bakalan enak kalau dipakai mobile. Bayangin kalau misalkan zaman saya kuliah dulu ya. Gedung saya itu ada di lantai 7, kadang liftnya itu gantian, kadang juga rusak. Jadi saya harus naik tangga. Kalau saya bawa laptop gaming berat kayak gitu tiap hari, pertumbuhan saya nggak ke atas nanti ya, ke bawah jadi. Terus kadang saya juga ke perpustakaan untuk cari-cari referensi, jarak dari fakultas saya ke perpustakaan itu lumayan jauh, terus saya ke kantin juga untuk cuci mata, ya gitulah. Intinya saya banyak mobile ketika kuliah dulu. Dan dulu laptop saya pas kuliah itu laptop gaming, dan saya nyesel sih. Alasan yang kedua selain bobot yang harus tipis dan ringan adalah performa. Nah performanya pelajar ini nggak perlu yang kenceng-kenceng banget kok. Nggak perlu yang sampai Ryzen 5 atau Ryzen 7, Intel Core i5 atau Intel Core i7. Sebenarnya di Intel Core i3 atau Ryzen 3 aja udah cukup. Karena ya kebutuhannya itu biasanya untuk browsing, office, dan entertainment. Tapi di performa ini yang perlu kita perhatikan adalah generasi prosesornya. Karena kalau kita ngomongin laptop, apalagi kita beli offline ya, terus ada oknum penjual laptop yang ngomongnya itu agak ngawur. Jadi ya pokoknya Intel Core i7 itu bagus, kenceng, padahal ada generasinya. Jadi kuncinya pilih aja prosesor yang modern. Kalau di Intel minimal ya Intel Core i3 generasi ke-10 lah, itu minimal. Terus ada 11, 12, 13, dan sekarang bakal muncul yang 14 nantinya. Yang perlu kalian perhatikan di sini adalah angka setelah Intel i3-nya. Jadi misalnya Intel Core i3 105G31 itu berarti generasi ke-10. Kalau Intel Core i3 11 itu berarti generasi 11. Kalau Intel Core i3 7 itu berarti generasi 7. Yang nggak modern yang udah lama kayak gini lebih baik jangan dipilih karena untuk kedepannya ya bakalan tambah lelet karena aplikasi itu semakin update dan semakin berat tiap harinya. Makanya hardware dan software itu update-nya bakalan kayak beriringan gitu. Dan kalau kita ngomongin generasi Intel 10 ke bawah, Intel Core i7 generasi 9 aja ya. Wah itu kalau kita ngomongin performance dan efisiensinya udah kalah jauh sekarang dengan prosesor-prosesor yang paling modern. Kalau untuk Ryzen ya minimal ambil yang Ryzen 5000 series. Ryzen ini lebih mudah penamaannya. Jadi ada Ryzen 5000 series berarti dia depannya 5. Kalau 6000 series ya 6000, 7000, 7000, 8000 kayak gitu. Paling gampang sekarang Ryzen. Kalau dulu kan belum ada Ryzen ya, jadi susah. Ada AMD A10, A8, wah itu dulu makin ribet lah. Dan karena masih pelajar, belum profesional untuk laptop XP yang harganya mentok di 6 juta, menurut saya itu udah oke kok. Kalau 4 juta kayaknya terlalu Celeron, terlalu AMD Athlon. Tapi kalau 6 juta kita udah dapat prosesor yang lebih baik. Contohnya di XP 14 series dengan harga nggak sampai 6 juta, lebih tepatnya 5.840.000 ada XP 14 FQ1009AU dan ada FQ1011AU. Keduanya ini sama aja, beda penamaannya itu cuman warna. Jadi ada yang silver, ada yang gold. Ya sesuai preferensi kalian aja kalau warna. Tapi yang menarik di harga nggak sampai 6 juta ini untuk prosesor XP14S yang ini udah pakai AMD Ryzen 5300U 5000 series. Yang dia punya 4 core 8 thread. Kalau untuk keperluan belajar sih ya
dia nggak perlu diragukan lah. Ini prosesor yang lumayan kenceng. Prosesor ini juga bisa dibuat untuk gaming tipis-tipis. Valorant juga masih bisa. Jangan bilang orang tua kalian kalau mau dibuat main game ya. Karena biasanya nanti nggak bakal dibeliin ya. Bilang aja laptop pelajar. Kata siapa? Kata Mas Dika ID gitu. Di samping itu layarnya juga udah IPS Full HD bukan HD, jadi nyaman kalau dipakai seharian untuk gaming tipis-tipis. Dipakai untuk belajar tipis-tipis. Enggak sih, belajar itu harus tebel-tebel ya, nggak boleh tipis-tipis. Yang menarik lagi ada SSD bawaan. SSD-nya ini setengah tera loh, 512 GB dan RAM-nya 8 GB dan keduanya bisa di-upgrade. Jadi kalau udah terasa agak sesek ya, agak lemot, tinggal ganti aja. Soal desainnya sih simple, elegan, keyboardnya nyaman dan udah ada backlit juga. Dan untuk bobotnya juga nggak tebel-tebel banget, cuma di 1,5 kg. 1,5 kilo bawa di backpack harusnya kuat lah. Masa nggak kuat? Tapi kalau kalian ada dana lebih bisa ambil yang agak lebih mahal dikit atau ambil kakaknya lah. Namanya adalah XP14S FQ1135AU atau XP14S FQ1136AU. Beda warna aja, harganya itu 6.589.000 yang udah pakai Ryzen 5500U. Jadi kalau Ryzen 3 itu 5300, Ryzen 5 itu 5500. Sekarang lanjut ke kebutuhan yang kedua. Wah, kalian ini suka ngegame, gamers, dan mungkin juga lagi mencoba untuk streaming menjadi gamers profesional. Ada pilihan dari laptop XP juga, yang kayaknya juga ada di sini ya. Wah, ini ada banyak semua. Pilihan laptop XP ada di depan saya ini. Kuncinya karena ini laptop gaming itu pasti berhubungan dengan grafik, walaupun nggak semua game ya. Kayak contohnya game Valorant itu pakai CPU Bond, tapi kuncinya ada di grafik hampir semua game. Jadi minimal ya ambil RTX 2050 atau RTX 3050. Jangan sampai beli yang di bawahnya RTX 2050 karena itu udah nggak modern. Tapi kalau budgetnya lebih bisa langsung jumping ke RTX 4060 atau RTX 4070. Kalau untuk prosesor biasanya laptop gaming itu huruf belakangnya ada huruf H yang artinya high performance, yang memang ini ya dayanya lebih gede ketimbang XP14S yang U tadi, tapi kekurangannya memang baterainya lebih boros, tapi performanya kenceng banget. Ya minimal i5 lah, kalau Ryzen ya Ryzen 5. Terus kalau layar minimal ya ambil yang Full HD dengan refresh rate minimalnya di 144 Hz. Itu sih syarat minimalnya. Dan di XP sendiri ada Victus by XP laptop 15FA0178TX yang harganya itu 12.199.000. Ketika video ini saya buat ya, karena kalau kita ngomongin harga itu ya harganya bisa naik bisa turun. Dan laptop 15 inch Victus by XP ini ditenagai sama prosesor Intel Core i5 12450H, jadi generasi 12 dengan 8 core 12 thread yang dipadukan sama Nvidia RTX 3050 4GB. RAM-nya udah 16GB dan bisa di-upgrade dengan SSD NVMe Gen 4 512GB. Jadi bayangin Victus tapi RAM-nya sama SSD udah dikasih mentok. Buat gaming rata kanan sih udah enak banget, segala game AAA dilibas. Untuk game kompetitif 200 FPS ke atas ya dapet lah game Valorant, terus Counter Strike bisa. Kekurangannya mungkin di performa ray tracingnya ya yang masih melempem di seri ini. Karena dia pakai RTX 30 series bukan yang 40 series. Tapi ya gak apa-apa sih, harga segini mentok kanan udah oke lah. Ditambah lagi layarnya udah IPS Full HD dengan refresh rate 144 Hz. Gak ada lagi yang namanya tearing di FPS tinggi. Dan khusus untuk seri ini XP lagi ada promo. Jadi kalian bakalan dikasih 1 bulan Xbox Free Game Pass Ultimate. Jadi kalian bisa main game apapun yang ada di Xbox Game Pass itu selama 1 bulan. Dan juga ada headset HyperX gratis buat kalian. Menarik sih itu. Jadi nggak perlu beli game dan juga nggak perlu beli earphone atau headset lagi. Tapi kalau kalian ada budget lebih, kalian bisa pilih XP Victus 16. Sesuai dengan namanya berarti dimensinya 16 inch. Ini aspek rasionya ada di 16:10. Generasi baru Victus ini punya desain yang lebih matang, lebih gagah dengan jeruan yang lebih mengerikan tentunya ya. Dengan harganya itu nggak sampai 15 juta atau lebih tepatnya 14.749.000. Kalian udah bisa dapat Victus by XP laptop 16 yang serinya itu S0009AX yang udah pakai Ryzen 5 7640HS 6 core 12 thread Ryzen 5 7000 series. Ini adalah prosesor yang kenceng tapi efisien karena HS High Performance Slim. Terus untuk GPU-nya dipadukan dengan Nvidia RTX 4060 8GB dan dengan jeroan kayak gini, ya apapun game AAA dengan gemerlap ray tracing siap dilibas abis. Gaming kompetitif enteng banget lah, nggak perlu dibahas. Selain itu laptop ini juga udah dibekali dengan RAM 16GB dan NVMe SSD Gen 4
setengah tera juga, sama kayak Victus 15 tadi. Yang keduanya, RAM dan juga storage bisa di-upgrade. Layarnya 16 inci dengan resolusi Full HD 144Hz dan sudah sRGB 100%. Jadi selain buat untuk gaming, bisa juga untuk editing. Karena minimal editing ya 100 sRGB. Kalau masih ada budget lebih, wah ini kalau ngomongin budget ya, wah kalau menurut kurang dikit ini. Jadinya nanti nggak beli-beli. Tapi terakhir deh, kalau misalkan kalian punya budget lebih lagi, kalian bisa ambil seri atasnya yang AMD Ryzen 7 7840HS dan SSD-nya dikasih 1TB, harganya 16.499. Selisih sekitar 2 juta lah. Dan jangan lupa juga kalian masih akan dapat Xbox Game Pass selama 1 bulan dan juga headset gaming HyperX tadi. Nah, itu tadi adalah laptop gaming di kategori ya entry level atau budgetnya XP lah. Karena di atasnya Victus masih ada lagi. Namanya adalah XP Omen. XP Omen ini khusus buat gamers yang dia kompetitif banget ya. Dia benar-benar nggak mau kalah, bahkan dari sisi hardware aja dia maunya yang mentok. Bedanya dengan Victus yang paling terlihat ada di refresh rate layarnya sih. Kalau Victus tadi kan 144Hz, sementara untuk XP Omen ini ada di 240Hz. Gokil. Pilihan yang pertama ada Omen by XP Laptop 16WF0030TX yang pakainya Intel Core i7 dipadukan dengan Nvidia RTX 4060, RAM-nya 16GB dan 1TB NVMe SSD Gen 4 di harga 25.299.000. Gapnya udah lumayan jauh ya dari Victus ke Omen. Kalau budget kalian masih lebih lagi, contohnya lebih ke 5 juta, ada pilihan lain juga. Ada yang namanya Omen by XP Laptop 16F0017AX. Dia pakai Ryzen 9. Wah gila, ini setara dengan Intel Core i9 ya. Ryzen 9 7940HS yang dipadukan dengan Nvidia RTX 4070, bukan 4060 lagi ya. Dan untuk RAM-nya udah 32GB. Storage-nya langsung dikali 2, ada 2TB SSD NVMe Gen 4 dengan harganya itu 31.799.000 saja. Emang agak mahal ya, tapi kalau urusan gaming dijamin puas lah kalau pakai si Omen ini. Tapi yang namanya laptop gaming tuh ya, ini Omen, ini Spectre. Ini lebay sih, tapi emang Omen ini lebih berat ketimbang Spectre. Nah, kalau kalian butuh performa yang masih mirip-mirip sama Omen, tapi pengennya lebih tipis, lebih ringan lagi, ada loh XP Omen Transcend Series namanya. Di seri ini kalian akan dapat performa yang sama kencengnya, fitur yang sama melimpahnya dengan form factor yang lebih kecil, lebih tipis dan lebih ringan. Tapi jangan senang dulu, karena biasanya performa yang kenceng di form factor yang kecil, ya harganya lumayan. List yang pertama ada XP Omen Transcend 16U0047TX, prosesornya pakai Intel Core i9 13900HX yang pakai RTX 4060, RAM-nya 32GB, SSD-nya 1TB NVMe SSD Gen 4 dan harganya 30.499.000. Lebih murah sedikit ketimbang XP Omen yang 31 juta tadi, tapi lebih tipis. Kalau masih kurang, ada versi mentoknya dari XP Omen Transcend yang namanya itu U0045TX yang dia udah pakai Nvidia RTX 4070, layarnya pakai mini LED panel dengan 1180 nits. Biasanya mentok laptop itu 500 nits, tapi dia 1180 nits, 2 kali lipat. Gokil juga itu. Terus untuk webcamnya kita bakalan dapat yang Full HD, jadi nggak perlu beli webcam eksternal lagi. Ada bonus HyperX headset yang bisa auto connect tanpa dongle dengan harganya itu 35.600.000 saja. Dan warna putihnya saya suka sih, jarang laptop gaming warna putih, biasanya hitam aksen merah. Ini putih agak beda. Terus di XP itu ada kategori premium lah. Nah ini buat yang profesional, yang pengen memberikan value kepada diri kalian sendiri. Kalian sering meeting sama klien, kalau misalkan bawa XP 14 itu kan kayak kurang gitu ya, butuh yang lebih premium lagi. Kelas premiumnya ada yang pertama, yang paling budget itu ada XP Pavilion. Laptop ini punya pendekatan yang lebih kalem, tapi kesan premiumnya tetap ada. Ya cocok lah buat kalian yang suka laptop premium tapi tidak mencolok dan tetap bisa diandalkan. Harganya ada di 11 jutaan, kalian bisa dapat XP Pavilion Plus 14 EY0017AU, laptop elegan yang bertenaga Ryzen 5 7540U. Ya, sekali lagi memang biasanya laptop tipis itu kalau nggak Ryzen-nya pakai seri U, Intel-nya pakai seri U atau seri P. Karena memang nggak bisa dipaksakan pakai seri H kalau dia terlalu tipis. Selain airflow-nya nggak bakal maksimal, ya baterainya kalau seri H itu ya kalian cek sendiri lah laptop gaming kalian kalau nggak dicas. Paling mentok main game ya 2 jam aja atau 3 jam. Dan enaknya si XP Pavilion Plus ini dia udah punya fitur AI. Terus layarnya IPS, RAM-nya 16GB, SSD-nya Gen 4 setengah tera. Kalau ada budget lebih, bisa ambil seri atasnya XP Pavilion Plus yang udah pakai panel OLED dengan resolusinya 2,8K. Refresh rate-nya bisa adaptif, bisa variable ya, bisa 48 sampai 120Hz. SSD-nya 1TB kalau yang ini. Terus prosesornya pakai AMD Ryzen 7 7800U yang punya fitur AI juga. Dan karena dia pakai Ryzen 7000, Ryzen
77000 ini udah terkenal kenceng tapi stabil dan efisien. Jadi baterainya bisa lebih awet dibandingkan Omen. Terus kalau kalian lagi bener-bener malas bawa laptop, ada loh laptop dari XP yang bobotnya itu di bawah 1 kg. Udah kayak tablet sama Magic Keyboardnya ya kalau segitu. Namanya adalah XP Aero Series. Laptop ini punya bobot sekitar 900 graman aja dengan desain yang simple, minimalis, dan elegan ya signaturenya XP lah. Walaupun ringan, tapi performa laptop ini bisa diandalkan untuk daily test kalian kok. Di harga 10.700.000 kalian bisa dapat XP Aero 13BE2002AU yang udah pakai Ryzen 5 7535U, RAM 16GB, SSD setengah tera Gen 4 juga. Kalau masih kurang bisa yang Ryzen 7 tapi harganya itu 13.699.000. Ya disesuaikan aja sama kebutuhan tadi. Sekarang kita naik ke seri paling flagship ya. Jadi ada Pavilion, ada Aero, dan ada Spectre. Spectre ini ada yang Spectre X360. Sesuai dengan namanya X360 berarti dia bisa dilipat sampai 360 derajat dan touchscreen. Ini cocok buat kalian yang pekerjaannya itu di bidang menggambar, pakai pen, notes, itu cocok. Dan harganya masih oke lah yang Spectre X360 ini. Harganya di 25 juta kembali 1000, kita udah dapat laptop mewah yang pakai Intel Core i7 1355U 2TB, SSD-nya Gen 4 ya. RAM-nya 32GB jadi udah mentok, gak usah di-upgrade lagi. Dan kalau untuk kerja sehari-hari, meeting sama klien juga oke lah. Karena untuk webcamnya udah pakai webcam yang Full HD, bukan XD lagi. Terus yang terbaru dan yang paling mahal dari XP ada XP Spectre Fold. Ini harganya hampir 70 juta. Lebih tepatnya itu ada di 68 juta rupiah. Kalau kalian pengen lihat review detailnya, kita udah pernah upload juga. Wah, kalau pakai ini sih chance untuk deal dengan klien kalau ada project itu ya 90% lah. Karena kan kita meeting aja udah istilahnya wah bawa laptop 70 juta. Berarti kan ini inventaris di gudang atau di kantornya pasti lebih oke lagi. Bayangannya kayak gitu. Dan gak cuma mahal aja, tapi secara spesifikasi dia juga udah oke. Jadi layarnya ini dia pakai OLED. Terus touchscreen kalau kebuka itu dia jadi 17 inch. Ada keyboardnya juga yang Bluetooth. RAM-nya 16GB, 1TB NVMe. Dan dia pakai Intel Core i7 1250U. Jadi dari sini harusnya udah paham lah ya, kalau beli apapun sebenarnya bukan laptop aja ya harus sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Kalau pelajar ya carinya laptop-laptop yang under 8 juta, kalau gamers ya lihat dulu gamenya ini game apa sih. Kalau game Valorant aja ya nggak terlalu butuh RTX 4070, yang penting prosesornya itu minimal Intel Core FF generasi H atau Ryzen 5 generasi H. Kalau buat pekerja yang sering ketemu dengan klien ya XP Spectre, atau yang kalau budgetnya lebih murah lagi ya Pavilion atau Aero. Intinya kalau misalkan mau beli apa-apa, coba merem dulu deh sambil dibayangin, wah ini kira-kira ini saya beli karena keinginan atau kebutuhan ya. Kalau misalkan keinginan, ya dilihat dulu budgetnya ya. Karena biasanya kalau kita nurutin keinginan, itu nggak bakalan ada habisnya. Saya Andi Kastebudi and see you on the next video. Bye-bye!